Halo, jumpa lagi di channel saya Daharli. Di video kali ini saya akan mereview produk kapsul cutter. Produk ini sudah beberapa bulan muncul dan ramai sekali di pasaran online. Produk ini cukup murah harganya, di kisaran 75-100 ribu rupiah. Apakah produk ini termasuk blender atau chopper? Saya tidak menemukan tulisan pasti di kemasan luar, namun menurut saya dari bentuknya kemungkinan besar ini adalah chopper. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Ya, ternyata modelnya sangat bagus, persis seperti botol. Juga cukup berat, tidak seperti yang saya bayangkan akan ringan karena harganya cukup murah, sangat menarik. Sekarang kita coba pisahkan part-partnya. Oke. Ya, ternyata di sini ada 4 part yang kita bisa pisah. Pertama dari mesinnya, kemudian cupnya, kemudian blade, kemudian protect covernya. Oke, sekarang kita mulai dari mesinnya. Ini tombol push buttonnya, jadi untuk menyalakannya kita tinggal memencetnya. Kemudian wow, ternyata powernya 350 watt. Untuk blender sebesar ini menurut saya cukup besar, karena pada umumnya blender kisaran 200-250 watt. Coba kita lihat manualnya. Ya, di situ voltase 220, powernya 350, beratnya 1 kilo, panjang kabel 1 meter. Kemudian untuk retime ternyata maksimal 1 menit dan harus didiamkan selama 10 menit. Maksudnya untuk pemakaian continuous working atau dengan cara ditekan tanpa jeda, itu hanya diperbolehkan maksimal 1 menit karena bisa overheat. Jadi lebih baik kita tekan berulang-ulang untuk pemakaian yang lebih aman. Karena menurut saya tidak ada otomatis untuk cut off overheatnya. Oke, next untuk cupnya sekarang. Untuk bahannya saya tidak tahu menggunakan bahan apa. Kemudian di bawah itu ada karet 4 supaya tidak licin. Kemudian yang di tengah itu as guide untuk pisaunya. Itu bisa dilihat dari stainless, kemudian ditanamkan di cupnya. Oke, next untuk blade-nya. Menggunakan 4 mata pisau yang dibagi menjadi 2 di atas dan di bawah. Sebenarnya banyak sekali bentuk dan jumlah mata pisau untuk chopper. Untuk model seperti ini saya kurang paham apa keunggulannya. Saya berharap mata pisaunya cukup tajam dan cukup kuat. Oke, next sekarang protect covernya. Ini sebagai tutup dari cupnya sendiri. Jadi untuk melindungi motornya. Di situ bisa kita lihat ada seal. Oke. Jadi pisau di situ, kemudian itu protect covernya. Kemudian baru mesinnya kita taruh di atas. Cukup simple. Ternyata dengan model seperti ini, di mana cupnya berada di bawah, bukan seperti mil yang pada umumnya di atas. Ini berarti memungkinkan produk ini bekerja sebagai blender. Jadi saat kita menggunakan media basah, lebih aman karena dia tidak merembes, karena posisi cupnya berada di bawah. Oke, menarik sekali. Satu alat untuk 2 fungsi.
Oke, sekarang kita akan coba pasangkan blade-nya di dudukan di mesinnya. Oh, ternyata kendor. Itu goyang sekali. Memang sengaja tidak dibuat kuncian, karena pada saat kita mengangkat mesinnya, blade harus tetap pada kap. Oke, jadi yang benar-benar harus diperhatikan adalah as guide-nya. Ini karena as guide ini yang menentukan bagaimana blade itu akan berputar lurus pada porosnya, sehingga tidak mengenai dari kap tersebut. Jika kita melihat ada gejala as tersebut patah atau aus, lebih baik segera diganti, karena akan menyebabkan pisau tersebut menghantam kap tersebut. Oke, saatnya pengetesan. Di sini saya menggunakan es batu, karena kalau es batu bisa, berarti media yang lunak seperti daging, sayur, kemungkinan besar tidak ada masalah. Di sini saya pakai hanya beberapa es batu dulu. Kita coba. Wih, ternyata cukup cepat. Masih kasar. Sekarang coba kita tambahkan lagi. Oke, kita coba. Ya, cukup. Kita lihat. Oke. Terpotong sempurna, namun tidak bisa halus. Masih berupa butiran-butiran kecil. Oke, lanjut menggunakan media kering. Di sini saya menggunakan biji ketumbar yang ukurannya cukup kecil. Apakah bisa untuk menggiling biji-bijian yang size-nya cukup kecil? Oke, kita coba. Cukup. Kita lihat hasilnya. Oh, bisa dilihat hasilnya. Untuk size sebesar biji ketumbar tidak bisa dipotong dengan sempurna. Bisa kelihatan di situ. Hanya terbelah. Berarti untuk size yang kecil tidak memungkinkan. Tapi saya rasa untuk size yang agak besar seperti kacang atau lainnya, kemungkinan besar bisa. Oke, sekarang pada kesimpulan saya, apakah produk ini worth it untuk dipakai sehari-hari untuk kita mencincang kasar ataupun memotong ataupun mencampur? Menurut saya, dengan semua yang ditawarkan seperti harga yang cukup murah, desain yang cukup bagus, bisa digunakan untuk media kering ataupun basah, terus penggunaannya mudah, pembersihannya juga mudah, saya rasa cukup worth it. Namun semua tersebut kembali lagi pada kita. Kalau kita mengharapkan cacahan atau blend yang sempurna dan halus, mungkin ini bukan pilihan yang tepat. Anda harus cari produk yang lebih spesifik, khusus untuk chopper ataupun khusus untuk blend.